berkinerja, tercapai apa yang kita inginkan, dan juga apa yang diharapkan oleh pemerintah, oleh instansi kita semuanya. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada rekan kami, Bapak Haris Kurniawan, Direktur Akselerasi, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sendiri adalah Nur Iza, Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Kementerian Komdigi. Jadi kami ini kalau disingkat Puspa Komdigi. Kalau dilihat dari slide tersebut, ya terlihat. Oh, ini slide-nya dari Mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak PDF apa ini ya? Apa PPT? Oh, PDF. Kalau gitu saya yang tampilkan sendiri ya. Terima kasih kepada Mas Aris, karena ini kesempatan yang sangat bagus bagi kami untuk sekalian menyampaikan apa yang dibutuhkan ya secara nasional untuk pengembangan kompetensi digital ASN. Kami juga berkoordinasi secara kontinu dengan Kemenpan RB, terutama di Deputi Transformasi Pemerintahan Digital, yaitu Bapak Cahyono atau Bapak Yang. Yang terhormat juga di sini telah hadir Bapak Muhammad Aferus, rekan kami dari Asdep Penerapan Pemerintahan Digital. Terima kasih Pak, juga kita bisa bertemu. Dan kepada seluruh hadirin yang hadir sini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Sekda dari Provinsi, Kota, juga Kepala Dinas Kominfo, Kabupaten, Kota, dan semuanya yang hadir di sini. Izinkan juga yang terhormat kepada Ibu Bapak dari Dinas maupun Sekda yang juga hadir secara langsung di sini. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi kami yang pada kesempatan ini kami secara khusus diberikan slot oleh Pak Aris. Terima kasih sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kita ikuti, karena ini juga ternyata merupakan bagian dari transformasi pemerintahan digital. Dan perubahan-perubahan dari SPPI kepada pemerintahan digital nantinya, di mana salah satu komponen baru yang dimasukkan itu adalah bagaimana pengembangan kompetensi digital aparatur di tempat kabupaten, kota, dan instansi masing-masing. Nah, berikut ini kami sampaikan mengenai pengembangan kompetensi digital aparatur. Kami dari Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, @puspakomdigi. Sayang kalau Ibu Bapak tidak follow Instagram kami atau subscribe YouTube kami, silakan. Nah, kami izin paparan secara langsung gunakan PPT ini. Yang pertama-tama, kami ini dari Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi. Kami ini di bawah BPSDM Komunikasi dan Digital atau BPSDM Komdigi. Nah, program BPSDM Komdigi itu ada beberapa layer. Yang pertama, ada kolom kiri, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima ini. Izinkan saya untuk menjabarkan satu persatu. Kolom kiri ini cara membacanya adalah, ini merupakan pengembangan SDM dengan audiensi masyarakat bawah, atau sering kami disampaikan itu adalah masyarakat akar rumput. Jadi masyarakat kebanyakan, di mana literasi digital ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kontinu disampaikan, diiterasi atau diulang secara terus-menerus, sehingga kesadaran tentang pemanfaatan internet secara positif ini sesuatu yang baik. Sebenarnya ada sejarahnya juga, Ibu Bapak semua. Pada tahun 2005 itu ada sidang PBB, yaitu KTT Masyarakat Informasi Dunia atau World Information on Society, on Information Society. Nah, di 2005 dulu itu menghasilkan Tunis Agenda. Di paragraf 43 itu ada paragraf yang memang usulan Indonesia, yaitu waktu itu adalah Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, karena di bawah Kementerian Perhubungan 2005 sudah Kominfo, mohon maaf, sudah Kominfo.
itu mengusulkan paragraf bagaimana agar internet itu harusnya digunakan secara positif, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Asbabun nuzulnya saat itu kekhawatiran kalau internet digunakan misalnya utamanya untuk pornografi, karena sejak biasanya kalau internet di awal biasanya banyak masyarakat aksesnya kan pornografi, sehingga dimungkinkan juga nanti berikutnya ketika pemerintah dipaksa oleh publik untuk juga mengendalikan konten-konten. Nah, di sini adalah salah satu bentuk literasinya agar masyarakat memahami, yaitu ada digital skill atau cakap digital, digital culture atau budaya digital, digital etik atau etika digital, digital safety atau aman digital. Nah, ini dilaksanakan kalau sebelumnya itu oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, di bawahnya ada Direktorat Masyarakat Informatika. Saat ini dilaksanakan secara khusus oleh Pusat Pengembangan Literasi Digital yang berada di bawah BPSDM Kemdikti. Izinkan saya untuk memakai laser pointer. Nah, kemudian kolom kedua yang berikutnya ini cara membacanya adalah target audiensnya ini masyarakat umum, tetapi lebih spesifik. Artinya lulusan baru dari SMA, SMK atau perguruan tinggi, artinya adalah angkatan kerja apapun levelnya. Jadi ini lulusan baru yang menjadi angkatan kerja. Bagaimana talenta digital bisa dibangun kepada mereka, terutama talenta digital yang lebih mengarah kepada applied digital kompetensi atau kompetensi digital yang terapan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, oleh perusahaan, misalnya data analitik, data science, grafis dan lain sebagainya. Dan juga kalangan profesional, dan yang terpenting juga ini ada kalangan ASN. Nah, ASN ini termasuk kita semuanya, termasuk menjadi bagian yang kami juga memiliki audiens yang begitu banyak yang menjadi sesuatu yang kita fokuskan, kita dorong untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di BPSDM Kemdikti. Sebagai gambaran bahwa kami di BPSDM Kemdikti ya itu ada beberapa pusat, ada pusat literasi digital yang saya sampaikan tadi, ada pusat pengembangan talenta digital, itu pengembangan talenta memberikan pelatihan kompetensi kepada masyarakat kebanyakan terutama lulusan dan juga yang masih mahasiswa atau masih pelajar. Nah, kemudian ada pusat pengembangan ekosistem digital. Ekosistem ini dia yang menyiapkan sistem informasi, platform digital, sehingga semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga pelatihan, pengembangan kompetensi, itu bisa berjalan dengan baik. Fasilitas sarana-prasarana yang terintegrasinya juga disiapkan di pusat pengembangan ekosistem tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pusat pengembangan aparatur Komdiki. Nah, itu di tempat saya. Di pusat pengembangan aparatur Komdiki atau Puspa Komdiki ini, selain pelatihan kepada ASN Komdiki, target utamanya juga kepada ASN keseluruhan. Jadi target kami tidak hanya Komdiki, tetapi secara keseluruhan dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kementerian, lembaga, dan instansi lainnya. Sehingga ASN ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nanti kami jelaskan salah satu hal yang krusial yang saat ini harus dibangun adalah apa yang menjadi target rencana jangka panjang yang diturunkan menjadi rencana jangka menengah, yaitu 50% ASN mencapai kompetensi digital optimal di 2025 lalu, sehingga nanti di 2029 target ASN digital optimal itu mencapai 90%. Ini adalah target yang tidak mudah, yang perlu kita garap bersama, baik di Kemenpan RB, Kementerian Komdiki, LAN, BKN, dan instansi terkait lainnya, juga kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau juga untuk gambaran bagi rekan-rekan masyarakat yang angkatan kerja, mereka bisa melakukan sertifikasi, dan nantinya juga ASN apabila dibutuhkan juga adanya sertifikasi. Nah, ada talent pool di sini. Kalau talent pool ini untuk masyarakat kebanyakan, ini merupakan jejaring kerja, yaitu dengan kalangan industri, dari company, dari manapun, yang membutuhkan tenaga-tenaga di bidang digital. Nah, kita punya jejaring kerja. Nah, kalau di ASN, mungkin talent pool ini adalah kami kombinasi atau sinerginya adalah dengan BKN
bersama Kemenpan RB. Kami juga ada pelatihan DLA. Nanti saya gambarkan untuk DLA itu, dan juga ada beasiswa. Nah, beasiswa ini berjalan dari tahun-tahun sudah lama. Memang ada penyusutan di 2025 dan juga di 2026 ini. Kami izinkan ke slide berikutnya. Ini adalah pusat pengembangan aparatur Komdiki. Kalau dulu ini adalah Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan Kominfo. Sekarang menjadi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi Digital, atau rekan-rekan menyebutnya Puspakomdiki. Kami bagian dari pengembangan Badan Pengembangan SDM Komdiki. Tugas kami areanya adalah 4 area, yaitu pengembangan aparatur, pelatihan, sertifikasi, dan juga melakukan akreditasi. Bidangnya ada 3 hal, yaitu komunikasi, informasi, dan digital. Nah, kemudian yang berikutnya, kami ingin menggambarkan mengenai Government Transformation Academy. Yang pertama, GTA itu yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan ada general adeptness atau penguatan dasar, ada mastery, penguasaan teknis, kemudian juga ada kepemimpinan. Demikian juga untuk GTA, Government Transformation Academy, untuk bidang kompetensi digital ASN. Kami juga akan membagi dalam general adeptness, digital mastery, dan juga kepemimpinan digital. Nah, khusus untuk kepemimpinan digital, untuk kompetensi digital ASN, ini kami juga memiliki level kepemimpinan, yaitu kita menciptakan Smart Digital Leaders dengan programnya adalah Government Digital Leadership Academy. Mohon maaf. Selain itu kami juga melakukan pelatihan-pelatihan sebagaimana di pusdiklat lainnya, yaitu ada manajer sosiokultural, teknis administratif, juga substantif bidang Komdiki, juga pelatihan yang berkenaan dengan fungsional yang ada. Di Komdiki memiliki relatif banyak fungsional. Nah, pada kesempatan ini kami berhadapan juga dengan ibu bapak dari Dinas Kominfo, ya, pemerintah kabupaten dan kota, sehingga ini kita bisa saling berkenalan, dan nantinya pelatihan-pelatihan yang bisa kami tawarkan ini dapat diikuti secara bersama juga dari dinas-dinas yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran untuk yang kedua, ini untuk yang kompetensi digital ASN. Kami menjabarkannya, GTA ini kita menciptakan Smart Digital ASN, yaitu membangun talenta digital kalangan ASN, termasuk juga TNI dan Polri apabila diinginkan, sehingga mampu mendukung transformasi digital di pemerintah. Pola pelatihannya, kita ada asinkronus, kita juga ada sinkronus, dan kita dorong kemungkinan nanti selain asinkronus ini kita dorong kombinasi. Jadi ada replikasi-replikasi gitu ya, asinkronus plus sinkronus, atau asinkronus yang disupervisi juga bisa. Artinya tidak perlu sinkronus tetapi asinkronus yang disupervisi. Itu artinya ada kombinasi di sini. Areanya saya mencoba membagi ke dalam 6 area. Yang pertama, untuk mendukung digital office bagi unit kerja, satker, di mana SDM dibutuhkan mumpuni untuk basic-basic untuk mendukung kegiatan keseharian. Misalnya IT Business Analysis, Junior Grafis, Junior Network, Junior Office Operator, juga Manajemen Project. Nah, kemudian Applied Digital. Nah, kenapa kami sampaikan Applied? Ini adalah kompetensi digital yang terapan, yang membutuhkan skill setidaknya tuh di kolom kedua di mastery tadi. Nah, ini misalnya analisis kota cerdas, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen layanan TI, data science fundamental, visual data, data driven decision making. Nah, data driven decision making ini pelatihan baru yang kami kembangkan. Kemudian IT business analyst, fasilitator pembelajaran digital. Ini buat rekan-rekan yang guru, ini sangat dibutuhkan. Fasilitator pembelajaran digital tingkat menengah. Kemudian ada pemerintahan digital kategori. Nah, ini berkenaan dengan SPBE. Ada beberapa pelatihan yang dengan SPBE nanti related.
Nah, pelatihan ini yang SPB ini tentu akan kami sesuaikan juga dengan nanti perubahan-perubahan untuk pemerintahan digital. Kami mencoba mendorong sehingga pelatihan ini bisa memberikan fasilitasi kepada ibu bapak dari dinas Kominfo, kabupaten kota dan dinas lainnya yang terkait, sehingga nanti bisa bagaimana mencapai target SPBE atau target pemerintahan digital sesuai yang dikehendaki, sehingga indeksnya mencapai indeks yang makin tinggi dan makin tinggi. Nah, nanti kami juga ingin diskusi dengan Pak Aris Kurniawan, termasuk bagaimana kita bisa melakukan pendampingan kepada dinas-dinas juga, karena kita bagian dari pengembangan ASN, tentu kita harus juga bisa melakukan pendampingan karena target utamanya atau outcome-nya itu tentu agar ibu bapak semuanya bisa mencapai target indeks yang diinginkan. Kemudian kategori berikutnya kecerdasan artifisial. Kita kecerdasan artifisial ini di semester 1 2025 memang larinya banyak AI generatif karena kerjasama dengan Microsoft. Namun kita juga ada AI yang sifatnya terapan, yaitu AI for content creation. Jadi bagaimana AI dibangun untuk mendukung, membantu konten-konten. Pelatihan-pelatihan ini ternyata memberikan dampak yang sangat bagus. Terakhir dari Universitas Islam Nasional ya, UIN ya, yang ada di Cirebon, UIN Cyber Nurjati, menyampaikan, Pak Nurija, kami mengirim banyak pelatihan kemarin ke Pusat Pengembangan Aparatur atau Puspakom Digi. Dan hasilnya kami bisa mengembangkan materi-materi perkuliahan modul-modulnya dengan bagus. Maka untuk ASN-ASN baru, kami secara khusus ingin dilatih di Puspakom Digi. Itu kemarin dari sana, karena memang hasil yang dia capai, yang dia dapat ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kemudahan-kemudahan di dalam pembelajaran di UIN Cyber Nurjati. Nah, di sini kita ada pemanfaatan AI di pemerintahan. Kami juga terus melakukan inovasi, melakukan semacam adopsi tools baru di AI ini, di mana di 2025 lalu mulai begitu populer ya namanya AI Agent. Maka kami kembangkan pelatihan AI Agent untuk guru virtual, sehingga nanti bisa mendukung para guru bagaimana dia menciptakan aplikasi untuk dirinya sendiri untuk bisa nanti membuat konten-konten buat dia sendiri, buat guru-guru nanti gitu. Masing-masing guru nanti akan bisa mengembangkan aplikasi untuk dirinya sendiri, atau nanti apabila ada guru yang ingin mendapatkan bantuan untuk bisa membuat aplikasi untuk dirinya, atau dia bisa mengembangkan aplikasi yang jauh lebih baik dari yang lain, sehingga nanti bisa saling menularkan kemampuan-kemampuan tersebut, di mana dengan AI ini bisa digarap dengan cepat. Dalam waktu ibaratnya pelatihan 1 hari saja, itu sudah bisa membuat aplikasi untuk guru virtual. Demikian juga untuk AI agent yang lain, ada konten komunikasi publik, penyusunan kurikulum pelatihan, juga konten kehumasan dan analisis media kehumasan. Artinya rekan-rekan humas ini untuk pengembangan konten dibutuhkan tidak hanya periodik seminggu sekali, tidak hanya 2 minggu sekali, tetapi yang sesuatu yang ritmenya cepat, harian, bahkan sehari berapa konten yang harus dirilis misalnya. Sehingga nanti kita bisa, teman-teman yang berada di kehumasan bisa menciptakan aplikasi untuk dirinya sendiri yang mendukung jobs-nya. Kira-kira nanti untuk pesan-pesan di media sosial, agendanya akan seperti apa di awal. Nah, nanti agenda itu akan disesuaikan secara terus-menerus dan dibantu dengan AI ini untuk bisa menciptakan agenda-agenda tadi. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga bagi rekan-rekan ini ada dashboard administrasi dan kolaborasi di pimpinan, ini adalah apabila ada staf yang ingin mendukung layanan di internalnya, apakah misalnya nih bikin aplikasi notifikasi gitu ya kepada publik atau kepada klien, atau untuk sarana untuk pelayanan publik dan sebagainya, atau aplikasi untuk mendukung pimpinannya, bikin catatan dan sebagainya, bikin laporan, atau aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan. Misalnya kalau sebuah institusi baru misalnya belum memiliki presensi, belum memiliki aplikasi cuti, itu ternyata juga bisa dikembangkan melalui aplikasi dengan AI agent, dashboard administrasi,
atau prinsipnya ini adalah AI agent ini bisa digunakan untuk hal lainnya, yang untuk kurikulum, kehumasan, administrasi, ini adalah use case-nya sebenarnya. Nah, kami juga ada komunikasi digital, termasuk ini tadi sebenarnya yang kecerdasan artifisial. Ada junior public relation, media analis, juga penanganan insiden komputer atau internet atau cyber. Kami juga ada pelatihan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kompetensi yang di bidang komunikasi dan informasi. Ini ada media sosial dan Strakom. Ada juga ketersediaan artifisial untuk komunikasi publik. Ini saya mengulangi yang tadi. Kemudian komunikasi teknis juga ada. Dan kami di tahun 2026 ini juga menawarkan pelatihan yang berbasis PNBP buat ibu bapak semua. Sehingga nanti bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja staf-stafnya, sehingga nanti bisa mendukung jobs-nya, fungsinya, dan bisa mendukung unit kerjanya atau satkernya. Ini kira-kira pelatihan PNBP lebih ke pada komunikasi krisis pengelolaannya, public speaking, pelayanan informasi publik, misalnya PPID itu bagaimana simulasinya, nanti pelatihannya ada di sini. Dan ini pelatihan yang baru. Ini kami mendorong betul-betul skill digital, yaitu data driven training evaluation dengan ekosistem Google. Artinya terutama ini buat rekan-rekan ibu bapak semua yang menangani pengembangan kepegawaian di kabupaten kota atau di BKPSDM misalnya ya. Apabila ingin ada evaluasi, training dan sebagainya, kita bisa memberikan pelatihan data driven training evaluation dengan ekosistem Google. Nah, pelatihan ini atau sistem ini telah dikembangkan oleh tim kami. Kami meminta keberhasilan ini dapat ditularkan kepada BPSDM atau BKPSDM yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ini yang DLA Bapak semua, mungkin beberapa rekan kepala Dinas Kominfo, PSDMD atau BKPSDM sudah memahami ini adanya DLA, mungkin sudah banyak tahu. Di mana DLA ini memang levelnya untuk eselon 2 ya, untuk kepala dinas di provinsi, kabupaten dan kota. Ini dijalankan sudah di banyak provinsi. Sebenarnya sebelum ke provinsi-provinsi ini memang levelnya adalah di kementerian lembaga di awal ketika saat itu di kementerian lembaga dan juga swasta juga dari kalangan private juga banyak yang ikut. Kebetulan di tahun 2023 karena permintaan juga di provinsi sehingga kami hadir di provinsi. Misalnya pertama kali ini diselenggarakan di Jawa Barat karena memang perwakilan Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan juga Yogyakarta karena saya kebetulan waktu itu tugas di Yogyakarta. Mereka rekan-rekan kami dari Dinas Kominfo Jogja dan juga Kepala Biro Komunikasi dan Protokol menyampaikan keinginan Bapak Gubernur DIY agar para eselon 2 itu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang spesifik sehingga meningkatkan narasi mindset digital dan juga bisa meminimalisir apa-apa terutama pelayanan publik yang ada di masyarakat. Itu yang dapat kami gambarkan, di mana DLA ini untuk menciptakan smart digital leaders, program penciptaan para pimpinan sebagai katalis untuk kemajuan pemerintahan digital, sehingga menghasilkan pemimpin yang tangkas, dinamis, yang mampu berinteraksi, bersinergi dengan pemangku kepentingan nasional maupun global, dan utamanya adalah dampaknya, bagaimana bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pelayanan publik yang berbasis transformasi digital. Ini di bawahnya ada logo, yaitu logo DLA, transformasi DLA ini Digital Leadership Academy. Nah, kemudian ini kami sampaikan, kami dari Pusat Pengembangan Aptor Komdigi, BPSDM Komdigi, Kementerian Komdigi, kami juga bersinergitas bersama Kemenpan RB. Ini penting kami juga sampaikan, nanti mungkin Pak Averus juga akan lebih memiliki target kompetensi digital ASN, di mana bagaimana peningkatan kompetensi digital ASN optimal ini tercapai, di mana di RPJMN jangka menengah tahun 2025 harus mencapai 50%. Jadi sudah lewat ini harus mencapai 50%. 2026 60%, sedemikian sehingga 2029 nanti kompetensi
digital optimalnya mencapai 90%. Ini barusan laporan dari Deputi Transformasi Pemerintahan Digital disebutkan bahwa tahun 2025 capaiannya 38% dari 50% ini. Jadi tidak mencapai 50%, sehingga ini harus kita carry over di tahun 2026, sehingga 2026 ini targetnya harus masif, harus besar. Tentu nanti ada strateginya. Nah, strateginya bagaimana? Saya akan sampaikan di slide berikutnya. Ini sebagai gambaran Ibu Bapak semua, kami di Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi targetnya untuk ASN digital adalah tingkat ASN digital yang memiliki kompetensi digital. Di sini RPJMN itu ada skill melalui pelatihan, skill digital melalui pelatihan, yaitu talenta digital dasar, menengah, dan tinggi. Dan juga tidak lupa ada kepemimpinan digital. Makanya tadi kami sampaikan juga selain kompetensi digital optimal untuk ASN dan juga level pimpinan kepemimpinan digital. Kalau di kami tadi nama programnya adalah Digital Leadership Academy untuk menciptakan smart digital leaders. Di RPJMN turunan dari RJPN dilihat di sini bahwa target 2025 50%, 2019 90%. Jadi tadi target stretch-nya, rentang yang disampaikan oleh Kemenpan RB ini menerjemahkan apa yang ada di RPJMN. Dan ini menjadi capaian yang harus didukung oleh Ibu Bapak semua dari pemerintah kabupaten kota, terutama dari Dinas Kominfo dan juga dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan terutama juga dari BKP SDM-nya ibaratnya. Kenapa? Karena nanti tujuannya bagaimana nanti ASN di sana secara kompetensi bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga secara ukuran nanti bisa masuk dalam kategori ASN digital optimal. Slide berikutnya, khusus untuk 2026 targetnya adalah 60% ini. Nah, kebetulan kalau jumlah ASN ini 5,9 juta, tapi sebenarnya ASN di 2025 awal itu masih 4 juta sekian ya, 4 juta lebih sedikit ya, tapi di akhir 2025 ternyata sudah mencapai 5,9. Nah, di sini ada distribusi dari GF-GF-nya seperti apa dan juga pelaksana untuk mencapai sekitar tadi 10%, karena capaian 2025 kan kurang 12%. Ini Ibu Bapak bisa lihat sebelah kanan ini yang saya highlight ini, lewat laser kami ini 12% plus 10%, jadi 22%. Apabila ini diukur dari skala 6 juta SN, maka kita membutuhkan capaian kompetensi ASN digital optimal yang mencapai 1,3 juta ASN. Ini bagaimana caranya? Nah, kebetulan dari sisi komposisi ini, strategi big fish-nya adalah yaitu GF guru yang mencapai 35% dan GF kesehatan mencapai 12%, plus nanti GF pelaksana. Taruhlah kita ambil GF kesehatan dan guru, ini jumlahnya 47%, sehingga ini total GF guru kesehatan ini sekitar 2,8%. Setidaknya kalau kita bisa mencapai 1,5 atau 1 juta tambahan dari JF guru kesehatan, sehingga nanti setidaknya mendekati capaian untuk digital optimal untuk akhir 2026. Bagaimana strateginya? Kebetulan ini dari Kemenpan RB mendorong kolaborasi bersama antara Kemenpan RB, BKN, LAN, dan Kementerian Komdigi, sehingga capaian ini bisa dicapai. Actionnya adalah kami dari Puspa Komdigi, action pertama menciptakan modul, terutama di literasi digital dasar. Nanti kami juga berikan tambahan, yaitu digital mindset, dan juga arahan dari Ibu Menteri Komdigi kemarin, ciptakan modul-modul, terutama juga modul literasi buat ASN, yang itu akan mendukung ketahanan nasional, di mana Ibu Bapak semua akhir-akhir ini dapat menyaksikan banyak sekali disinformasi, dan juga di negara-negara lain terpapar dengan jelas banyak disinformasi yang nanti itu arahnya adalah adanya upaya-upaya untuk adanya disintegrasi, misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai, sehingga literasi digital ini bisa kita dorong ke arah sana. Kenapa? Karena biasanya penyusupannya adalah melalui konten-konten digital, melalui hoax dan disinformasi. Nantinya secara sistem platform akan menggunakan digital line yang ada di kami, yaitu bersama Pusat Pengembangan Ekosistem Digital di kami. Nah, tahap ketiga, action ketiga ini nanti
kami akan menyiapkan bersama BKN dan bersama Kemenpan RB, yaitu melakukan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan struktur-struktur di pemerintah kabupaten dan kota, juga kementerian lembaga dan juga provinsi. Nah, makanya nanti kemungkinan dari Kemenpan RB akan meminta siapa kira-kiranya anak-anak muda atau siapa yang mumpuni sehingga mereka bisa jadi nanti ya dengan mengoptimalkan UPT-UPT kami yang ada di 8 lokasi. Kami dari BAPE SDM Komdiki memiliki 8 UPT. Ada di Medan, ada di Samarinda, kemudian ada di Makassar, kemudian ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Yogyakarta, dan ada di Surabaya. Dan juga ada juga yang BPTIK khusus digital, khusus TIK itu ada di Cikarang, itu BPP TIK Cikarang. Ini adalah surat kebetulan kami dapat tadi pagi, artinya dari Kemenpan RB, bagaimana dukungan kolaborasi peningkatan kompetensi digital ASN kepada Kepala BPSDM Komdiki. Nah, kami sampaikan kami sudah menyiapkan pola-polanya ke arah sana. Secara strategi ini ternyata juga sama, yaitu big fish-nya adalah fungsional guru, jabatan fungsional kesehatan, dan pelaksana. Sehingga ini bagaimana kita garap bersama dengan ibu bapak semuanya, sehingga pertemuan ini sesuatu yang sangat penting dan sangat strategik untuk nanti kita bisa mencapai digital optimal ini. Ini sebagai gambaran, mungkin nanti Pak Averus mungkin banyak menjelaskan terkait hal ini. Ini adalah contoh indeks pemerintahan digital. Ya, belum final ya, masih dalam penggodokan. Nantinya capaian di sini kan ada tata kelola ya, di paling kiri atas ini tata kelola. Nah, di bawahnya yang nomor 3 ini 5% itu tata kelola sumber daya manusia pemerintahan digital. Nah, menurut Pak Cahyono kemarin di SPBI belum ada untuk yang itu. Nah, ini nanti akan ditambahkan dan pengaruhnya kepada 5%. Sehingga capaian-capaian digital optimal selain nanti untuk bisa memenuhi RPJMN, target nasional, menjadi target prioritas nasional, nanti juga akan memperbaiki atau menjadi komponen yang mempengaruhi indeks pemerintahan digital ini. Dan tidak lupa juga tingkat pengembangan sumber daya manusia ini juga akan menjadi komponen nanti ke dalam reformasi birokrasi, yaitu komponen sumber daya pemerintahan digital ini akan menjadi juga komponen untuk pengukuran reformasi birokrasi ke depan. Nanti juga reformasi birokrasi juga ada ukuran-ukuran di mana salah satu komponennya adalah yang terkait dengan ini. Sehingga kolaborasi bersama untuk peningkatan kompetensi digital ASN optimal ini bisa kita garap bareng, dan dari Komdiki akan mendorong fasilitasi secara platform, sistem, pendaftaran, pelatihan. Nah, nanti akan kami tunjukkan sistemnya. Ini sebagai gambaran juga dari Kemenpan RB. Ini inisiatif baru dan platform digital. Kebetulan kami juga ini ibu rekan-rekan semuanya di tahun 2025 di bulan Oktober lalu kami dari Puspakom Diki pelatihan AI kami tidak hanya menggunakan generatif kita perintah terus menghasilkan teks saja, tetapi kami mendorong agar ASN di level manapun bagaimana memiliki talenta AI yang sifatnya agen AI sehingga nanti bisa memberikan terutama yang akan mendukung jobs dan fungsi ini ke arah sana. Dan ini sudah berhasil kita lakukan di 2025 lalu, kita dorong juga kita lakukan di 2026 ini. Kami prinsipnya, apakah pelatihan ini akan susah rumit? Nah, ternyata dari pengalaman testimoni yang ikut, ternyata ada dari mana, Do, misalnya. Di aplikasi di tempat kami tidak berjalan dengan baik, terjadi error, rusak, itu vendornya tidak memperbaiki. Saya ikut pelatihan di sini, saya mencoba bikin aplikasi tersebut, ternyata bisa kami buat gitu. Padahal kami bukan
orang yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang TIK. Ini seperti itu. Itu salah satu gambaran. Nah, kenapa ini penting kami sampaikan? Ini jangan sampai imajinasinya kalau belajar AI agent nanti sesuatu yang rumit. Nah, nanti dari case study itu bisa kita sesuaikan untuk bagaimana AI agent nanti bisa dibangun untuk mendukung user case kita. Kenapa? Karena prinsipnya di kami adalah bagaimana pelatihan ini sehingga ASN tidak butuh ribet, rekan-rekan butuh praktis, tetapi berdampak. Gitu. Jangan sampai pelatihan ini susah, rumit, nanti teman-teman ikut pelatihan terus ya kan. Nanti kapan penerapannya di dunia kerja, di lingkungan kita. Nah, untuk itu juga kami dari Pusat Pengembangan Komdigi ya, berkolaborasi dengan Dijen-Dijen lain di tempat kami, di Kementerian Komdigi, ada Dijen KPM misalnya, kami juga memiliki jabatan fungsional Peranata Humas yang terkait pelatihan-pelatihannya. Nanti kami dorong untuk mengikuti pola seperti ini masih wacana pengembangannya. Kemudian juga ada GF-GF lain, ada di Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital, ada juga Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dan Direktorat Jenderal Penguasaan Digital juga. Mereka memiliki fungsional-fungsional ini. Memang beberapa fungsional ini tertutup, yang terbuka ini yang dari TPD ya, itu penata kelola informasi SPBE, kemudian penata humas yang dari Dijen KPM tadi. Ini gambaran aplikasi platform yang ada di kami, Digital Land Mobile. Mungkin Ibu Bapak dan rekan-rekan juga ASN di berbagai Pemda juga sudah terbiasa memanfaatkan Digital Land ini. Kami ciptakan 9 rupa sehingga nanti komprehensif, integratif ya. Ada learning pad-nya, interaktif, ada sistem quiz, sebagaimana track, dan lain sebagainya. Dan ini juga kami secara compliant, kita bagaimana juga ISO juga kita miliki, kita juga bisa interoperable dengan platform-platform yang dimiliki dari kementerian atau lembaga lain, bahkan juga dari platform yang dimiliki oleh lembaga-lembaga private. Ini sebagai gambaran. Ini adalah contoh sebagai gambaran platform kami. Di sebelah kiri ini adalah yang terlihat yaitu akademi, yang kanan jejaring, yang tengah jaring kerja, yang kanan adalah LMS dan Koten back office yang ada di kami. Ini gambarannya, ini akademi, nanti bisa dilihat mendaftar apa saja pelatihannya, kemudian jejaring kerjanya, kemudian ini sistem LMS yang ada di kami. Nah, kami juga memiliki interoperabilitas sehingga nanti kenapa kami juga akan mendukung penciptaan atau menggalakkan tercapainya untuk digital ASN optimal ini, karena nanti apa yang dicapai di kami nanti akan terreport secara langsung ke sistem yang ada di BKN, ke My ASN yang ada di BKN, apakah itu melalui sistem informasi ASN BKN terlebih dahulu atau langsung ke My ASN seperti itu, sehingga nanti mungkin bisa langsung dicek bahwa dari BKN nanti bisa membaca sistem di kami ASN-ASN yang sudah lulus pelatihan dari platform kami yaitu Digitalen. Ini adalah Digitalen kami, kita dorong sehingga memiliki kemampuan menjadi digital hub nasional untuk pelatihan di bidang digital dan bidang lainnya, tidak hanya digital. Nah, ini Digitalen ada di kami. Nah, kita juga berintegrasi secara interoperable ya, secara API dengan berbagai lembaga. Ini adalah aplikasi mobilenya, ini adalah dashboard ya untuk pemantauan, monitoring dan lain sebagainya. Nah, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak semua, Ibu Bapak Sekda, Ibu Bapak Kepala Dinas Kominfo, dan Ibu Bapak Eselon 2 lainnya, dan juga yang hadir di tempat kami di Wisma Tugu Kementerian Komdigi. Demikian, apabila ada kekurangan kehilafan, saya mohon maaf sebesarnya. Wabila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Iza atas pemaparannya mengenai kompetensi talenta ASN. Izin sebelum memasuki ke
narasumber kedua, saya akan merangkum sedikit pemaparan dari Pak Nuriza bahwa tadi di BPSDM Kementerian Komdiji ada beberapa layanan seperti GTA (Government Talent Academy) di bidang komunikasi dan informasi, di bidang kompetensi digital ASN, lalu juga ada Smart Digital Leader untuk para pimpinan instansi pemerintahan agar bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan spesifik yang relevan terhadap kemajuan digital. Selain itu, Komdiji juga akan meluncurkan surat edaran bersama dari 4 instansi, Kemenpan RB, BKN, LAN, dan Komdiji pada bulan Maret 2026 untuk dapat mencapai kompetensi ASN digital yang optimal. Lalu dari Puspa juga terdapat inisiatif baru, yaitu ingin mendorong ASN memiliki talenta AI untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Selain itu, Puspa juga memiliki aplikasi Digitalent yang dapat diakses melalui web maupun mobile sebagai sebuah training platform yang lengkap dan interaktif. Baik, selanjutnya